Oke teman-teman semua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melanjutkan materi sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Dan di sini seperti biasa saya akan langsung menyampaikan dua materi karena materinya cukup padat dan cukup informatif seperti itu. Saat ini kita akan membahas tentang komponen dan penggunaan investasi teknologi informasi ya. Dan ini masih ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya ya. Jadi lanjutan materi kita sebelumnya yang tentang 5 tahapan kematangan MITI seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman semua yang sekiranya mungkin belum menonton videonya atau belum membaca materinya, saya sarankan untuk menonton atau membaca materinya terlebih dahulu seperti itu. Karena nanti kalau masuk di sini langsung dan teman-teman semua belum membaca atau belum menonton videonya, maka yang ditakutkan adalah adanya misperception seperti itu, atau mungkin akan muncul yang namanya nanti eh, teman-teman jadi nggak paham kayak gitu itu, karena ini sebuah materi yang saling berkelanjutan seperti itu. Oke teman-teman semua ya, jadi saya langsung masuk ke materi intinya ya. Jadi yang pertama, coba kita bersama ya ingat-ingat lagi tentang 5 tahapan kematangan MITI ya. Di sana ada 5 tahapan dari awal ya kan, memberikan edukasi sampai yang terakhir adalah menjadikan MITI atau teknologi informasi ini sebagai pengungkit ya bagi perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi dalam mencapai visi dan misi perusahaan seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kalau dibuat diagram ya. Jadi kalau dibuat diagram itu eh, tujuannya ya kan, tujuannya dari MITI ini adalah bahwa setiap perusahaan itu wajib memiliki tujuan yang jelas, yang artinya bahwa dengan tujuan yang jelas itu nanti bisa mengarah pada program-program kerja perusahaan, di mana program-program kerja ini nanti yang akan disupport oleh investasi teknologi informasi itu tadi. Contoh katakanlah ada sebuah organisasi, ya kan, dia ingin bahwa memiliki visi ya atau memiliki tujuan untuk eh, menyatukan ya kan, menyatukan atau membuat kolaborasi antar divisi seperti itu ya kan. Nah, itu tujuannya, salah satu tujuan organisasinya ya yang kecil adalah menyatukan antar divisi dalam berkoordinasi seperti itu. Maka dari tujuan itu, maka kita bisa menentukan investasi apa yang cocok untuk perusahaan tersebut ya. Contoh katakanlah, oh berarti mereka membutuhkan software ya kan, mereka membutuhkan software untuk teleconference ya kan. Berarti contohnya katakanlah, oh membeli aplikasi Zoom atau berlangganan aplikasi Zoom dalam jangka waktu yang sangat panjang seperti itu. Selain itu, setiap divisi diwajibkan untuk memiliki yang namanya headphone seperti itu. Atau mungkin setiap divisi diwajibkan memiliki yang namanya uh, kamera ya, baik itu kamera lewat laptop ataupun kamera lewat PC seperti itu. Nah, itu hanya sebagai salah satu saja ya, salah satu contohnya aja. Atau mungkin organisasi ini punya rancangan yang sangat besar ya. Contoh katakanlah perusahaan Facebook ya, seperti ketika Mark Zuckerberg ya, dia membangun Facebook, dia punya visi yang sangat jelas. Visinya adalah bagaimana dunia ini terkoneksi seperti itu. Ketika dia tahu visi yang sangat jelas bahwa dia ingin dunia terkoneksi, nah dia mulai berpikir kira-kira eh, apa yang harus aku lakukan agar dunia ini saling terkoneksi gitu. Nggak mungkin dunia saling terkoneksi itu dengan saling bertemu ya kan, karena orang satu kampus saja kadang-kadang nggak bisa ketemuan kan, atau orang satu kampus saja belum tentu saling kenal kan, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi membuat dunia ini terkoneksi, dia mulai berpikir gimana caranya, oh
dengan cara online gitu kan. Nah, dengan kata kunci bahwa dengan cara online berarti dia harus memberikan atau mereka harus membuat arsitektur online yang sangat mumpuni sehingga orang-orang bisa terkoneksi satu dengan sama yang lainnya kayak gitu itu. Sebagaimana kita tahu ya, ruangan servernya Facebook itu mungkin eh, bisa satu ruangan penuh itu isinya server semua, dan itu satu ruangan penuh bukan satu ruangan yang kecil tapi satu ruangan yang sangat besar seperti itu. Belum lagi katakanlah kalau kita breakdown lebih detail lagi, berarti mereka butuh karyawan, ya kan, karyawan untuk programmingnya. Dimana kalau karyawan programming pasti butuh yang namanya at least meja, at least laptop, ya kan, at least perangkat-perangkat hardware yang lainnya. Nah itu dari situ akhirnya kita bisa tahu bahwa oh ternyata perusahaan itu membutuhkan tools ini, dan itu nanti masuknya pada investasi bagi perusahaan seperti itu. Lalu untuk MITI sendiri itu ada prasyaratnya ya. Prasyarat itu apa? Yaitu sebuah kondisi yang harus ada dalam suatu organisasi jika organisasi tersebut ingin mengimplementasikan MITI. Pada tahapan ini dianggap suatu elemen yang sangat penting seperti itu. Ya, jadi segala sesuatu itu membutuhkan syaratnya, termasuk katakanlah di MITI ini ya. Contoh kalau dalam kehidupan nyata Anda mau lulus ya kan, ada prasyaratnya. Apa itu? Skripsi. Anda pengen dapat IP 4 ya kan, prasyaratnya apa? Berarti nilai tugas terpenuhi, nilai UAS dan UTS lebih dari 80 ya kan. Dan apa namanya, untuk tingkat masuk kelasnya tidak lebih dari tidak masuk kelasnya tidak lebih dari 30% seperti itu. Ya, jadi ada sebuah prasyarat kayak gitu itu, dan nanti kita akan membahas ya beberapa prasyarat-prasyarat yang akan kita diskusikan seperti itu. Lalu kegiatannya adalah suatu aktivitas yang berdasar pada tujuan dan harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pengembangan sebuah investasi teknologi informasi ya. Jadi tujuannya ada, prasyaratnya ada, hasil dari prasyarat itu adalah kegiatan kayak gitu itu. Jadi kalau urutannya adalah yang pertama kita harus punya tujuan dulu dalam organisasi. Setelah tujuannya ada, maka ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu contohnya seperti ini teman-teman semua. Katakanlah mau membangun arsitektur IT seperti itu, ya kan. Prasyaratnya apa? Prasyaratnya adalah dalam pembangunan arsitektur IT maka diwajibkan ada setidaknya 1 sampai 2 pakar IT seperti itu. Itu namanya prasyarat, ya kan. Atau yang kedua katakanlah prasyaratnya uang kas perusahaan 100% tersedia untuk membangun arsitektur tersebut. Nah, kayak gitu itu prasyaratnya. Dari prasyarat itu nanti muncul kegiatannya opo kayak gitu itu yang nanti akan dilakukan ya. Namun tidak berhenti di situ, kegiatan itu pun juga didukung oleh yang namanya komitmen organisasi ya. Apa itu komitmen organisasi? Yaitu keputusan untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Hal tersebut dimulai dari manajemen senior ya. Jadi komitmen organisasi bahwa keputusan untuk bertumbuh dan berkembang ya. Dalam investasi teknologi informasi itu tidak boleh setengah-setengah sebetulnya. Kenapa? Karena sifatnya adalah sekali kamu beli, kamu tidak teruskan atau tidak kamu manfaatkan, kamu yang rugi seperti itu. Karena maintenance-nya pun tidak murah ya. Contoh katakanlah kita ambil kasus Facebook ya, yang memang dia perusahaan yang memang udah besar lah ya. Nanti kita juga beberapa kali coba kita diskusikan untuk perusahaan-perusahaan yang kecil juga. Tapi untuk sementara kita membahas kasusnya Facebook. Seandainya ya kan dulu si Mark ya, dia cuman berangan-angan seperti ini. Wah, suatu hari aku akan mengkoneksikan antar manusia di dunia seperti itu. Terus dia udah punya visi, dia udah punya prasyaratnya, dia udah punya ahlinya, budgetnya ada ya kan. Dia bangunlah arsitektur IT.
ya kan. Tapi dia tidak ada keinginan untuk berkembang, atau keinginannya atau tujuan perusahaannya itu setengah-setengah. Jadi tidak ada dalam diri yang muncul bahwa aku harus membangun perusahaan ini sedemikian rupa, itu nggak ada. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah ya ujung-ujungnya kalau orang punya usaha tapi dia nggak punya giroh atau nggak punya semangat untuk berkembang, akhirnya apa? Akhirnya apa yang telah dilakukan ya dibiarkan begitu saja, kayak gitu itu. Kalau investasinya cuman keyboard dan mouse nggak masalah, rusak ya paling 100-200 ribu ya kan. Tapi kalau server, ya kan, mungkin satu hari AC-nya nggak dinyalakan aja bisa hancur semua itu server, kayak gitu itu, ya. Nah seperti itu. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf agak serak ya, karena memang lagi apa namanya, ya lagi kondisi suaranya lagi serak seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi memang harus ada keteguhan hati, harus ada komitmen, ya. Aku investasi di server, ya aku harus aku harus rawat ini server sebaik-baiknya, kayak gitu itu. Terus gimana nanti, ya kan, harus bertumbuh dan berkembang, ya kan, nggak cuman stagnan aja, ya. Bertumbuh dan berkembang itu di sana harus ada maintenance, dan juga harus kita mau berkembang atau bertumbuh atau mau upgrade, ya. Jadi selain hardware yang telah kita punya, setelah software yang kita punya ini kita rawat dengan baik, maka secara otomatis adalah kita juga harus mau berkembang, ya. Contoh nih, katakanlah teknologi semakin lama semakin berkembang, ya kan. Meskipun Facebook didirikan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin dulu mereka masih menggunakan hard disk biasa. Tapi kalau hari ini mereka masih menggunakan hard disk biasa, saya rasa nggak akan bisa jalan itu server, ya, karena membutuhkan kecepatan transaksi yang sangat cepat. Kalau transaksinya lambat, orang-orang lebih milih ke software lainnya, kayak gitu itu, ya. Dan ini harus selalu bertumbuh dan selalu upgrade seperti itu. Dan kenapa dimulai dari manajemen senior? Karena manajemen senior adalah para pelaku-pelaku atau orang-orang yang memutuskan segala sesuatunya dalam organisasi tersebut, seperti itu. Lalu dari kegiatan maka muncul hasil kinerja, ya. Nah, hasil kinerja inilah yang hasil dari semuanya, ya. Hasil dari kegiatannya, yaitu merupakan hasil dari apa yang telah dikerjakan. Pada tahapan ini terdapat beberapa transaksi yang dilakukan antara kepentingan satu dengan yang lainnya. Contoh dari poinnya adalah dokumen, draft, portofolio, laporan, dan sebagainya, kayak gitu itu, ya. Jadi setelah kegiatannya dilakukan, kegiatannya dijalankan, maka muncul, ya kan, hasil. Nah, hasil itu juga gimana ya? Hasil ini bisa bentuk arsitekturnya. Hasil itu bisa bentuk, kalau Anda proyek algoritma berarti Anda bisa memberikan algoritmanya. Hasil ini bisa juga dalam bentuk dokumen, ya, dokumen-dokumen pengerjaan, dokumen tutorial, ya kan, portofolio, laporan, dan lain sebagainya, ya. Jadi berbagai macam tipenya tergantung apa yang dikerjakan oleh konsultan tersebut, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya ada prinsip, ya, prinsip-prinsip untuk manajemen investasi teknologi informasi, ya. Yang pertama prinsipnya adalah bahwa pengaplikasian MITI itu setiap organisasi berbeda, teman-teman semua, ya. Jadi tidak bisa disamakan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, ya kan. Cuman pakemnya harus ada, ya kan. Ini pakemnya tadi ini harus ada tujuan, harus ada prasyarat, harus ada komitmen, harus tahu apa yang dilakukan, dan harus ada hasilnya, kayak gitu itu. Cuman apa yang dilakukan dan lain sebagainya itu setiap perusahaan otomatis berbeda, ya. Contoh katakanlah kalau perusahaan di bidang contohnya di bidang pendidikan aja lah, contohnya di bidang pendidikan, ya kan. Di bidang pendidikan mereka membutuhkan aplikasi untuk e-learning, nah kayak gitu itu kan juga investasi, ya.
universitas ya kan untuk mendukung MITI-nya ya kan, untuk mendukung e-learning-nya, mereka katakanlah membeli lisensi dari uh, Schoology katakanlah seperti itu ya. Untuk apa? Untuk mendukung kegiatan bisnisnya seperti itu, yaitu dengan cara e-learning. Bayangin aja kalau semuanya katakanlah perusahaan manufaktur atau perusahaan pertambangan dia berlangganan Schoology, pertanyaannya buat apa kayak gitu itu kan. Maka otomatis yang diinvestasikan pun beda, apa yang diaplikasikan pun juga beda ya kan. Belum lagi katakanlah perusahaan atau lembaga-lembaga astronomi ya kan, mereka membutuhkan teknologi-teknologi yang berhubungan dengan planetarium ya kan, berhubungan dengan luar angkasa dan lain sebagainya ya. Jadi setiap organisasi itu memiliki tujuan yang berbeda, yang secara otomatis pengaplikasian MITI-nya pun itu juga pasti berbeda seperti itu. Lalu yang kedua adalah MITI digunakan untuk mengembangkan proses manajemen investasi IT di suatu organisasi ya. Jadi ingat, tujuan MITI itu sebetulnya adalah untuk mengembangkan proses manajemen ya. Atau bahasa sederhananya mungkin MITI itu berfungsi untuk mempermudah manajemen ya kan dalam meraih tujuannya. Nah, kayak gitu itu. Jadi MITI ini itu punya tujuan bahwa sesuatu yang rumit itu dipermudah ya kan untuk mencapai tujuan organisasi, visi misi organisasi ya kan, termasuk proses manajemennya juga kayak gitu itu. Contoh kayak tadi ya kan, masalah Schoology ya kan. Schoology, kenapa dibutuhkan Schoology? Karena satu, dunia sekarang berkembang. Dunia butuh sesuatu yang ibaratnya use it in your house, tapi pembelajaran still running ya kan. Jadi Anda tinggal duduk di rumah, pembelajaran masih berjalan seperti itu. Nah, itu dibutuhkan software yang namanya Schoology. Schoology itu merupakan investasi dari sebuah universitas untuk memastikan bahwa e-learning ini berjalan dengan baik seperti itu ya. Jadi tujuannya di situ untuk memudahkan ya, daripada dosen. Kalau bayangin aja ya, kalau hari ini kita masih punya teknologi yang namanya telepon aja ya kan, cuman pakai telepon doang. Gimana kita mau melakukan teleconference, gimana kita mau melakukan pembelajaran jarak jauh ya kan? Apakah dengan telepon? Kalau dengan telepon caranya gimana? Dosen punya mahasiswa 160 orang, suruh telepon 160 orang, di mana satu mata kuliah mungkin 1 jam, berarti dalam 1 hari dia harus bukan 1 hari ya, untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa itu memiliki materi yang disampaikan, mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang, yaitu berapa? 160 jam kayak gitu itu. Nggak sampai lebih dari 1 minggu, karena 1 minggu cuma 140 jam kayak gitu itu, hanya untuk 1 kali materi aja ya. Tapi dengan adanya teknologi informasi, maka segala sesuatunya lebih mudah ya kan. Dan ini juga kembali pada tujuan sebuah teknologi informasi adalah memudahkan manusianya atau memudahkan sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut seperti itu. Lalu prinsip MITI yang ketiga adalah memberikan roadmap dari awal hingga akhir sebuah proyek ya. Jadi yang namanya MITI itu sebetulnya kan bukan hanya sehari jadi ya. Jadi kalau kita kemarin udah belajar 5 tahapan kematangan, berarti kita sudah tahu bahwa sebetulnya MITI ini dibangun dengan 5 tahapan, di mana 5 tahapan ini nggak mungkin dalam 1 hari jadi. Bahkan dalam waktu 5 hari jadi aja ya bisa-bisa aja sih, tapi lebih ke arah ke impossible kayak gitu itu ya. Jadi dan otomatis tahapan-tahapan itu harus terdokumentasikan ya kan, harus jelas ya dari awal hingga akhir. Maka dari itu di tahapan MITI ya kan, itu di tahapan ketiga itu sudah ada yang namanya pembuatan dokumentasi ya. Karena apa? Karena untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu on the track ya kan. Nah, apa yang dilakukan itu on the track, dokumentasinya jelas dan lain sebagainya, itulah yang dinamakan dengan roadmap seperti itu. Lalu yang keempat adalah MITI memberikan petunjuk dari implementasi dan pengelolaan sebuah investasi IT dari suatu organisasi
investasi, ya. Jadi MITI itu prinsipnya adalah gini, sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang awam, ya, bukan orang awam tapi banyak juga orang-orang yang masih awam dengan yang namanya teknologi informasi, teman-teman semua, ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh, orang tua kita pun mungkin masih awam dengan namanya teknologi informasi. Mungkin orang tua kita masih bingung, oh gimana sih caranya pakai printer gitu kan, gimana caranya pakai fingerprint, ya kan, gimana caranya setting website, itu mungkin mereka nggak paham kayak gitu. Itu maka dari itu MITI itu juga harus didasarkan atau harus disajikan dengan yang namanya petunjuk, ya, petunjuk implementasi dan pengelolaan, ya kan. Jadi gini, banyak orang-orang itu yang bisa buat website, tapi tidak banyak orang-orang yang bisa membuat website dan bagaimana mengelola sebuah organisasi yang memiliki website. Seperti itu bedanya. Orang yang bisa website, orang yang bisa membuat website itu siapapun bisa, dia nggak perlu kuliah S1 sebetulnya, ya kan. Anak-anak SMK mungkin lebih pintar dalam membuat website dibandingkan anak-anak S1 kan, kayak gitu. Itu cuman anak-anak S1, anak-anak SMK mereka nggak dapat mata kuliah seperti ini, manajemen resiko, manajemen investasi, mereka nggak dapat semuanya kayak gitu. Itu dan itu adalah ranahnya Anda di sana sebetulnya, ya. Jadi Anda dipastikan bahwa Anda itu bisa membuat website dan bisa menjadi pakar IT di situ, ya. Jadi bukan cuma pakar website tapi juga bisa pakar IT di bidang website. Artinya adalah orang yang bisa membuat website dan orang yang bisa memanage website yang ada di dalam perusahaan seperti itu, ya. Bukan cuma website, banyak hal, ya. Bisa hardware, bisa software, ya kan, dan lain sebagainya, ya. Jadi sekali lagi MITI itu memberikan petunjuk, ya kan, dari implementasi, ya. Implementasi apa? Ya implementasi apa yang diinvestasikan, ya, dan pengelolaan sebuah investasi IT di suatu organisasi seperti itu, ya. Nah ini kalau semuanya proses awal sebelum dan akhir dari implementasi MITI, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada legend atau keterangannya. Di sini ada titik itu introduction, lalu warna putih menuju hitam, ya. Ini ada adoption and development, ya kan. Lalu di terakhir yang pokoknya warna paling hitam adalah full implementation, ya. Nah di sini kita juga bisa lihat, ya, bahwa tahapan 1, ya, tahapan 1 itu tahapan 1 sampai 2 isinya apa? IT investment oversight, ya. Jadi kita memberikan gambaran, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa memang di awal-awal itu memang harus kita memberikan sebagai pakar IT, konsultan IT, memberikan pandangan pada klien kita. Oh, IT itu seperti ini dan kebutuhan Anda itu seperti ini dan lain sebagainya. Yang itu namanya bahasa kerennya lah, atau bahasa Inggrisnya adalah IT investment oversight, ya. Lalu di tahap pertama pun, ya kan, itu juga udah mulai yang namanya portfolio development, ya. Portfolio development itu berarti katakanlah Anda sudah mulai mengedukasi di sana, berarti udah ada yang namanya report. Entah itu deal atau enggak, ya kan. Kalau deal, ya berarti lanjut ke stage 2. Kalau tidak deal atau tidak dilanjutkan prosesnya, berarti tidak masuk stage 2. Cuman kalau Anda kerja di perusahaan, kalau Anda sebagai manajer IT, ya kan, maka Anda pun kan butuh yang namanya setiap hari what have you done with your marketer, ya kan. Jadi apa yang telah kamu lakukan dengan marketer Anda, kayak gitu itu, ya. Jadi baik itu berhasil di follow up atau enggak, tetap harus ada yang namanya report. Nah report itu didokumentasikan, ya. Dokumentasi itu nanti masuk dalam portfolio, seperti itu. Urutannya sih seperti itu, ya. Nah uniknya adalah teman-teman semua, di sini ada garis-garisnya, ya, titik putusnya, ya. Titik putus ini artinya apa? Artinya tadi itu, jadi bahwa masih ada yang namanya kemungkinan untuk berhenti, ya. Ada kemungkinan untuk namanya berhenti di tengah jalan, seperti itu.
Nah, lalu mulai stage 4 ya, stage keempat, IT driven strategic business change ya. Di sana mulai ada yang namanya perubahan bisnis strategik ya. Strategik bisnisnya mulai berubah dikarenakan adanya investasi IT, yang artinya udah mulai terlihat nih dampaknya kayak gitu itu. Mungkin softwarenya udah mulai jadi, mungkin arsitektur IT-nya udah mulai berkembang atau mulai dikerjakan ya kan, sehingga udah mulai kelihatan lah kira-kira seperti apa bentuk investasi IT-nya. Dan kita lihat di sini teman-teman semua ya. Di sini yang paling puncaknya item yaitu di stage 5, yang artinya bahwa sudah selesai. Dan ingat ya, di akhir MITI itu bukan berarti selesai pembuatan komponennya, bukan selesai pembuatan softwarenya, bukan Anda develop itu selesai, bukan, tetapi adalah to make sure ya, untuk memastikan bahwa your program run well ya kan, program Anda berjalan dengan baik ya kan, dan menjadi pengungkit ya, dan menjadi pengungkit bagi perusahaan, artinya bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi perusahaan seperti itu. Lalu prinsip MITI ya, ada prinsip MITI yang selanjutnya ya, tadi kita membahas 4 prinsip MITI yang pertama, dan di sini adalah 4 prinsip MITI yang kedua ya. Yang pertama, MITI itu tidak ada yang paling baik ya dalam kesetaraan. Artinya apa? Artinya tadi kita merespon prinsip yang pertama, bahwa prinsip yang pertama itu mengatakan bahwa setiap perusahaan itu memiliki investasi teknologi, kebutuhan investasi teknologi yang berbeda-beda kayak gitu itu ya. Yang artinya kalau disambungkan dengan hal ini bahwa tidak ada yang paling baik. Semua itu tergantung kebutuhannya ya kan. Yang paling baik adalah di mana dalam perusahaan itu selalu berkembang untuk meningkatkan kualitas investasi teknologi informasinya. Nah, itu adalah jawaban yang paling betul. Lalu teknologi yang ada pada MITI bersifat independen dan tidak ada spesifikasi atau kontrak khusus ya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah ya masih menanggap yang tadi ya. Jadi karena perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda, maka sifatnya independen, tidak ada kontrak khusus bahwa kalau perusahaan ini A maka perusahaan ini harus B. Nah, itu tidak ada ya. Yang ke berapa ini? Ke 1 2 3 4 5 6 7. Yang ketujuh adalah wajib adanya pakar yang mengembangkan MITI. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa Anda harusnya di sini kayak gitu. Anda sebagai pakar, orang yang mengerjakan bisa, pakar manajemennya pun juga bisa seperti itu. Dan ini wajib ya sifatnya ya. Dan yang terakhir adalah setiap proses dapat dikembangkan dengan sesuai dengan kebutuhan ya. Kembali karena beda-beda maka kebutuhannya pun berbeda-beda ya. Selanjutnya adalah MITI sebagai alat pengungkit perusahaan ya. Yang pertama adalah MITI itu berfungsi untuk meringkas pekerjaan menjadi lebih cepat ya kan, ini udah pasti ya kan. Lalu yang kedua adalah menentukan keputusan lebih cepat dan lebih terukur ya. Jadi kenapa bisa lebih cepat dan lebih terukur? Karena salah satu MITI ya, salah satu hasil dari MITI itu harusnya adalah munculnya database ya, database system. Maka dari itu database ini sangat dibutuhkan teman-teman semua. Di perusahaan sangat dibutuhkan yang namanya database analis ataupun database programmer ya. Sangat dibutuhkan ya. Seperti itu. Jadi dengan adanya data maka keputusan pun lebih cepat. Dengan adanya data maka orang ya atau stakeholder yang memiliki kepentingan untuk memberikan keputusan itu bisa lebih terukur juga kayak gitu itu ya. Terukur ini bukan berarti tepat 100% ya. Tapi terukur itu berarti meminimalisir error kayak gitu itu ya. Contoh paling sederhananya katakanlah gini. Di UMS ya kan, di UMS. Bayangin aja tuh ya, kalau UMS itu katakanlah tidak punya yang namanya database mahasiswa. Terus habis itu ketika mau mendekati akhir semester ya kan, mencanangkan nih ada yang namanya UAS, ujian akhir semester ya kan, dimana salah satu tugas universitas adalah mencetak
soal ya kan. Nah, bayangin aja kalau semuanya katakanlah universitas tidak punya data mahasiswanya ya kan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kertas ini kalau dicetak terlalu sedikit berarti nanti menyengsarakan si pelaksana ujian ya kan. Otomatis nanti dosen harus fotokopi sendiri, pengawas ujian harus ribet bolak-balik muter sana sini ya kan. Tapi kalau terlalu banyak jadi over budget ya kan, karena yang harusnya katakanlah cuman satu kelas 40 orang cetaknya 80 apa namanya 80 soal ya. Ujung-ujungnya adalah over budget kan, seperti itu. Yang rugi ya organisasinya, ya perusahaannya, kayak gitu itu ya. Atau contoh katakanlah beberapa waktu yang lalu isu-isu yang ada ya di pemerintahan, contohnya katakanlah ketika pemerintah ingin bagi-bagi sembako ya kan, adanya pemerintah DKI dengan pemerintah pusat atau presiden ingin bagi-bagi sembako ya kan. Bayangin aja ya 3 juta orang ya kan, 3 juta orang ini kalau nggak ada database-nya mereka mau bagiin via apa, lewat mana ya kan. Maka itu dibutuhkan yang namanya database. Nah, dengan adanya database ini menentukan keputusan lebih cepat ketika ditanya kira-kira berapa orang yang butuh bantuan, 3 juta orang kayak gitu itu. Ya kan? Dari 3 juta orang ini pekerjaannya seperti apa? Pekerjaannya A, B, C, D. Nah, dia udah bisa menjelaskan ya kan. Dan dengan data yang terukur itu bisa menentukan sesuatu lebih cepat. Contohnya katakanlah berarti butuh mie berapa nih? Berapa kardus? Oh, kalau satu satu ya anggaplah satu keluarga satu kardus atau satu per 5 satu kardus berarti butuh 3 juta kardus. Nah, kayak gitu. Jadi keputusannya lebih cepat dan hasilnya lebih terukur ya. Meskipun ada error biasa aja ya. Ada error biasa aja. Yang penting errornya itu dikonfirmasi dan errornya ya tidak banyak-banyak lah ya, paling enggak 3% 5% tuh sangat wajar untuk sebuah error seperti itu. Lalu sistem organisasi yang lebih mudah dan lebih baik ya. Nah, ini biasanya untuk manajemen organisasinya ya. Dengan adanya MITI ya otomatis manajemen organisasi, contoh orang atau karyawan lebih terekam kira-kira masuk jam berapa pulang jam berapa ya kan. Mungkin dengan adanya MITI juga orang-orang juga lebih mudah dalam berkoordinasi ya kan. Dengan adanya MITI juga orang-orang juga lebih mudah dalam apa ya namanya recording data penjualan ya, seperti itu ya. Lalu yang terakhir juga mudah dalam seleksi, kontrol dan evaluasi ya. Berdasarkan apa? Ya otomatis berdasarkan database ya kan. Dan ingat ya, database itu sesuatu yang sebetulnya sederhana, tetapi dia juga memberikan important role. Jadi memberikan apa ya, peran yang sangat penting bagi perusahaan ya, kayak gitu itu. Mungkin orang bilang, tapi itu Pak, usaha saya itu masih pakai Excel. Nggak masalah, itu teknologi ya. Excel itu adalah teknologi. Bayangin aja kalau Excel nggak ada, Anda masih catat pakai tangan ya kan. Even actually meskipun sebenarnya mencatat itu adalah sebuah teknologi juga, kayak gitu itu ya. Maka dari itu dulu saya pernah mendengar bahwa Mesir ya kan, Mesir kuno itu teknologinya sangat maju ya kan. Arti teknologi sangat maju ketika Mesir kuno, apakah di sana udah ada komputer ya kan? Ya kita nggak tahu ya, tapi sepertinya sih tidak kayak gitu itu. Tetapi teknologinya di sana sangat maju diindikasikan dengan apa? Contoh katakanlah diindikasikan dengan orang zaman dulu udah bisa membuat piramida, orang zaman dulu udah bisa membuat Sphinx. That's technology ya. Itu juga adalah sebuah teknologi kayak gitu itu. Jadi sesuatu yang memudahkan orang ya kan, itu juga adalah teknologi. Itulah kenapa fungsi dari investasi teknologi adalah investasi teknologi informasi adalah fungsinya adalah memberikan kemudahan seseorang untuk melakukan atau mempermudah organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya, seperti itu. Yang terakhir ya, mungkin ada yang tanya, Pak kok cepat sekali Pak? Ya memang materi MITI ini sangat padat teman-teman semua ya. Jadi MITI ini sebetulnya isinya itu adalah acuan-acuan yang diberikan oleh lembaga internasional teknologi informasi
untuk agar para konsultan IT ini bisa mengembangkan atau memiliki pakem lah ya untuk bagaimana mengembangkan atau membangun teknologi informasi seperti itu. Lalu MITI sebagai ukuran pengembangan investasi teknologi informasi, ya, yang pertama adalah mengukur tahapan pengembangan teknologi informasi bagi perusahaan, ya. Artinya apa? Artinya adalah gini, setiap perusahaan itu bisa jadi ada yang belum pernah mengaplikasikan teknologi informasi, ada yang mungkin tahap pemula, ada yang tahapnya moderate, ya kan, ada yang tahapnya intermediate, ya kan. Jadi setiap perusahaan itu kan beda-beda, ya kan. Ketika Anda katakanlah memilih tahap yang basic, ya kan, tahap yang paling dasar, berarti memastikan atau memperlihatkan bahwa teknologi informasi perusahaan Anda ya baru sebatas itu, kayak gitu itu. Ketika Anda sudah masuk ke tahap moderate, berarti Anda sudah melewati tahap basic, ya kan, kayak gitu itu. Contoh nih, katakanlah Anda mau membangun arsitektur teknologi informasi, ya kan. Contohnya katakanlah universitas, ya kan. Universitas, ya kan, tahap basicnya adalah pengajaran, ya kan, pengajaran menggunakan PowerPoint, Excel dan kawan-kawannya. Tahap moderate-nya asumsikan bahwa menggunakan aplikasi Schoology, ya kan, tapi versi gratis, ya kan. Tingkat intermediate-nya atau advance-nya adalah menggunakan aplikasi Schoology tapi yang berbayar, kayak gitu itu. Nah, kalau kita sudah mengklasifikasikan seperti itu, ya kan. Nah, kita tinggal lihat nih, kita ini lagi di mana, ya kan. Jangan-jangan kita ini masih ribet dalam hal membeli software semacam PowerPoint, software Excel, software Microsoft Word, ya berarti kita masih dalam batas basic. Berarti terlihat bahwa teknologi informasi di perusahaan kita ya masih basic, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau katakanlah kita sudah mulai mau membeli yang namanya Schoology tapi sifatnya berbayar, kayak gitu itu, maka otomatis dia sudah mengalami tingkat moderate dan tingkat basicnya, kayak gitu itu. Tapi mungkin ada yang tanya, lupa, tapi kan bisa-bisa aja orang-orang itu bisa langsung beli Schoology, kayak gitu itu. Yes, bisa-bisa aja, ya kan, kalau asal mengambil tindakan gitu kan. But this is business, ini adalah bisnis. Kamu nggak bisa melakukan ini, asumsinya kita berbisnis secara serius ya, bukan berbisnis abal-abal, tapi berbisnis secara serius yang lingkungan Anda pun juga isinya orang-orang serius dalam berbisnis juga, kayak gitu itu. Maka secara otomatis nggak mungkin Anda langsung beli Schoology yang versi berbayar, kayak gitu. Kenapa? Karena kamu harus melakukan trial error dulu dengan software tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara otomatis dengan cara menggunakan yang versi gratisnya dulu, kayak gitu itu. Anda pasti kan akan membandingkan kan antara Schoology, antara Google Scholar dan lain sebagainya, kayak gitu itu, ya. Nah, itu hanya sebagai salah satu contoh aja sebetulnya. Yang kedua adalah dapat digunakan di semua lini perusahaan. Ya, jadi MITI itu harus bisa dilakukan di semua lini perusahaan, ya, dari pelaksana hingga manajemen, kayak gitu itu. Yang terakhir adalah menentukan keputusan dalam proses pengembangan investasi teknologi informasi. Ya, jadi MITI itu juga bisa memberikan keputusan, ya kan, dalam proses pengembangan investasi teknologi informasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti ini, teman-teman semua. Kita kembali ke arah di sini ya, di bagian mengukur tahapan ini, ya. Jadi ketika kita mengukur sebuah tahapan, ya kan, katakanlah kita levelnya baru basic, berarti kita untuk upgrade nggak mungkin kita langsung ke intermediate atau ke advance, tapi kita harus ke bagian moderate-nya dulu, ya. Nah, itu yang dinamakan menentukan keputusan dalam proses pengembangan investasi teknologi informasi, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya teman-teman semua ya, di sini saya akan memberikan tugas ya. Apa itu tugasnya? Yaitu yang silahkan Anda cari
sebuah perusahaan yang berhasil melakukan investasi teknologi informasi, ya, seperti itu, ya. Silakan Anda cari sebuah perusahaan yang berhasil melakukan investasi teknologi informasi, ya. Lalu dikirimnya kemana? Dikirimnya adalah saya buatkan linknya dulu, ya. Saya buatkan linknya dulu, maka masuk ke drive, atau ini nanti akan saya sertakan langsung aja, ya. Akan saya langsung sertakan di file yang akan saya kirim. Jadi nanti kan ini kan akan saya upload di YouTube, ya kan. Dan nanti linknya kan saya kirimkan ke teman-teman kan. Nah, nanti sekalian akan saya kirimkan untuk link pengumpulan tugasnya, seperti itu, ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.